Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati, secara khusus jemaat HKBP Cibubur dimanapun Anda berada. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi rohani kita untuk menjalani satu hari ini Jumat 13 Oktober 2023. Agar satu hari ini kita bisa menjalani dengan semangat, penuh sukacita, dan kita dimampukan untuk melakukan banyak hal dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sesuai dengan Almanak HKBP, firman Tuhan hari ini diambil dari buku Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25. Dikatakan demikian di dalamnya. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Demikian firman Tuhan. Karena Tuhan aku kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, satu dari banyak istilah Kristen yang sering kita dengar adalah kesaksian. Tapi tahukah kita arti dan makna kesaksian itu? Di gereja HKBP, kesaksian sepertinya tidak menjadi bagian dari ibadah. Berbeda dengan gereja-gereja lain, apalagi yang beraliran Pentakosta dan karismatik. Kesaksian merupakan keharusan dalam ibadah. Tapi sebenarnya HKBP sudah memberi ruang dalam ibadah tentang kesaksian. Saat kita bernyanyi atau mempersembahkan lagu pujian dalam bentuk kor misalnya, isi warta dan khotbah, itu adalah bagian dari kesaksian kita. Hanya saja semuanya itu tidak secara individual atau pribadi, tapi dalam bentuk kolegial, umum, atau berkelompok, memberikan kesaksian. Apakah arti kesaksian dalam ajaran Kristen? Kesaksian itu adalah cerita tentang hubungan dan pengalaman kita dengan Tuhan. Dan kesaksian bukan cerita tentang siapa diri kita. Bisa saja cerita pribadi, kelompok, keluarga, atau orang lain yang tentunya yang berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang diimaninya sungguh-sungguh nyata bekerja di dalam hidupnya, pribadi atau kelompok atau keluarga. Menyanyi kor misalnya. Kurang kita sadari bahwa saat bernyanyi itu adalah bentuk kesaksian dari setiap orang yang ada dalam kelompok itu, yang bercerita tentang Tuhan sesuai dengan syair isi kor yang dinyanyikan. Itu sebabnya saat bernyanyi kor perlu penjiwaan lagu. Saat latihan kor itulah kita boleh belajar. Saat menyanyikan kor tersebut, kami menyaksikan tentang keberadaan Allah sesuai imanku. Itulah kesaksian kita masing-masing. Jemaat Kristus yang baik, seperti yang sudah disinggung tadi bahwa khotbah juga bagian dari kesaksian kita tentang Tuhan Yesus. Saat Petrus berkhotbah, bercerita tentang Tuhan, dia mengambil cerita Daud yang berhubungan dengan Tuhan. Dengan mengutip apa yang ditulis Daud dalam Mazmur 16, Petrus ingin membuktikan bahwa Tuhan itu nyata adanya seperti yang disaksikan Daud dalam Mazmur yang ditulisnya. Bahwa Tuhan nyata bekerja dalam hidup Daud. Daud yakin dan sadar bahwa Tuhan selalu berada di sampingnya. Tuhan tidak membiarkan dirinya sendiri. Pandangannya selalu tertuju pada Allah. Dalam arti kiasan, Daud fokus pada firman dan kehendak Tuhan. Oleh karena iman dan keyakinan Daud, ia mampu bertahan dan melewati banyak pergumulan hidupnya. Daud boleh bermegah dan merasa bangga karena Tuhan menopangnya. Banyak cerita Daud
tentang kedekatan dan hubungannya dengan Tuhan yang diimaninya. Kok bisa Daud seperti itu? Jawabnya adalah karena Daud dalam setiap waktunya selalu mengandalkan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apapun yang dialaminya atau yang sedang dihadapinya, imannya mengingatkan bahwa Tuhan selalu bersamanya, menopang hidupnya, serta memberi kekuatan kepadanya. Aku tidak goyah, katanya dalam imannya. So, mampukah kita seperti Daud yang disaksikan oleh Petrus dalam firman-Nya hari ini? Pastikan jawabanmu mampu. Caranya, hiduplah dalam mengandalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kemampuanmu, karena itu tidak mampu menghadapi semuanya. Karena Tuhan, aku menjadi kuat. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini aku diperdengarkan cerita tentang Daud yang mampu menjalani hidupnya yang selalu dalam pergumulan. Kemampuannya itu datang karena Engkau selalu bersamanya. Ya Bapa, mampukan aku untuk mengimani-Mu selalu. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas.